Ini dua kecelakaan sekaligus ya. Ini dia bre. Makanya kan kalau naik motor tuh kudu fokus. Ini mbak-mbaknya sebenarnya nggak salah. Dia ngelihat orang jatuh, dia aja kaget, dia yang rem mendadak karena mobil depan rem mendadak. Serem juga ya. Maka dari itu, ya kan ya kudu waspada lah gitu loh. Jadi kalian tahu sendiri ya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor. Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor ya, catet ya. Yang nggak diimbangi sama pembangunan jalan raya bisa bikin jalanan khususnya di ibu kota tuh makin padat gitu bre. Dan tentu aja jalanan yang makin padat bisa meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas gitu ya. Maksudnya kebanyakan motor tapi jalannya sempit gitu kan. Data dari Kompas ini nih membuktikan ya, di periode yang sama antara tahun 2022 dengan tahun 2023 angka kecelakaan lalu lintas tuh meningkat lebih dari 600%. Ngeri sih, 600% tuh tinggi banget bre. Buat aku pribadi nih ya, selaku pengendara mobil di Jakarta, sebuah dashcam tuh udah jadi barang wajib yang harus dimiliki. Tahu sendiri kan betapa barbarnya pengendara motor di jalanan. Ada ruang sedikit aja langsung serobot. Nggak peduli dari kanan atau kiri mobil. Ini no offense ya buat pengendara motor ya. BTW aku sendiri juga pengendara motor juga sih. Tapi insya Allah nggak begitu kok. Soalnya kalau aku motoran kan selalu dalam kondisi yang chill, yang nggak emosi lah bisa dibilang. Baca. Tapi ini aku ada gambaran dulu ya sebagai POV pengendara mobil tuh gimana. Kalau ada senggolan di jalan raya yang bukan salahnya kita sebagai pengendara mobil, hasil rekaman dashcam tuh bisa jadi alat bukti yang kuat buat ngebela diri bre. Ya setidaknya kalau ada rekaman dashcam, kita bisa sama-sama bermusyawarah sama pemotor yang senggolan tadi gitu loh. Kalau pemotornya bijak sih biasanya damai-damai aja gitu, kayak ya udahlah kelar, namanya juga di jalan gitu kan. Tapi kalau si pemotornya nih nyenggol tadi ya, yang nyenggol tadi tetap ngotot nyalain kita sebagai pengendara mobil, mau nggak mau ya selesaikannya di pihak berwajib kan. Kayak ini ada video lucu sih, kalian lihat sendiri aja dah. Apa? Jangan. Kenapa? Hah? Kenapa, Bu? Apa lah? Apaan? Apaan berhenti? Emang gua ngapain? Ngapain gue, ha? Saya mau ketabrak. Enak aja sama saya maju, orang udah maju main maju aja. Ah, bodoh amat. Soalnya pernah ada tuh pemotor viral yang playing victim, pura-pura ketabrak mobil lah, nggak taunya emangnya modus pemerasan gitu kan. Pas udah tahu si pemilik mobil punya dashcam, langsung dah tuh si pemotor ngacir sambil ngasih jempol ke kamera. Intinya dashcam itu adalah sebuah alat penting buat mobil ya. Itu penting banget buat mobil. Contohnya ya produk yang bakal kita bahas kali ini, 70mi A500S, yang merupakan produk terlaris dari brand 70mi bre. Kita pernah review sih, tapi yang light punya ya. Kali ini kita nge-review yang A500S. Unit dashcam ini tuh punya berbagai kelebihan sehingga menjadikan dashcamnya tuh terlaris. Kelebihan pertama jelas punya kualitas kamera yang bisa ngerekam lebih jernih ya, lebih jelas dan lebih detail di kelasnya. Terus punya fitur melimpah ya, kayak fitur Pro Plus Night Vision, fitur 24 Hours Parking Surveillance, fitur ADAS alias Advanced Driver Assistance System, dan fitur-fitur lain yang bakal kita jelasin di video ini bre. Tapi sebelum itu kita review tipis-tipis dulu produk dashcam 70mi A500S ini. Pertama dimulai dari packagingnya dulu nih. Ini fatnya kayak boxnya Xiaomi Mi Mix lah. Kita pernah juga tuh nge-review Xiaomi Mi Mix ya, gede lebar gitu lah. Dominan hitam dengan sedikit aksen gold. Isiannya terdiri dari unit dashcam 70mi A500S, terus ada unit rear camnya yang di belakang gitu ya, yaitu unit rear cam RC06. Terus ada dua kabel, yang pertama kabel buat power dengan panjang 4,5 meter, sama kabel buat transmisi antara dashcamnya dengan rear camnya yang panjangnya tuh 6 meter. Terus ada soket power dengan 2 port USB-A, bracket kamera depan, dan 1 pack dokumen user manual sama 2 piece plastik elektrostatis buat nempelin bracket dashcam sama nempelin rear camnya. Dan terakhir ada wiring crowbar alias tuas pencongkel plafon mobil buat rute kabelnya nanti bre. Selanjutnya kita bakal ngebahas soal desain dari dashcamnya ini. Buat desain dashcam 70mi A500S ini mirip-mirip banget lah ya sama 70mi Lite 2 yang pernah kita review. Kayaknya 1 tahun yang lalu dah. Bodinya tuh compact dengan panjang nggak sampai 9 cm, lebarnya tuh 6 cm, dan tebelnya sekitar 4 cm. Bodinya tuh tetap hitam doff, tapi di bagian lensanya tuh punya finishing silvernya bre. Lensanya nih tetap bisa diatur sudut kemiringannya dengan rentang sekitar 70 derajat, dan di sisi belakang lensa ada emboss 70mi sama LED indikator.
sensor. Di bagian bodi ada total 5 tombol dengan tombol power yang paling panjang dan 4 tombol lain buat kontrol menu. Buat displaynya berukuran 2 inci yang pakai panel IPS. Ya, pakai panel IPS. Kalau dibilang kecil, emang kecil sih ya. Tapi kan ini cuma buat monitoring aja, bre. Kalau mau lihat lebih detail bisa kita akses lewat smartphone kita, bre. Tenang aja, zamannya udah canggih kok. Kalau di sisi sebaliknya ada sebuah mounting dan lubang speaker kecil. Terus di sisi kanan ada 3 slot atau port. Paling besar ada slot micro SD, sebelahnya ada port buat koneksi ke kamera belakang dan ada port DC-in buat power, bre. Kalau buat tampilan unit rear cam RC06 lebih sederhana, bre. Bodinya hitam doff yang menyatu langsung sama bracket dan kabel transmisi. Bodinya ini bisa di tilting 90 derajat. Jadi selain bisa kita letakin di kaca belakang sebagai monitoring lalu lintas di belakang mobil, kita juga bisa pasang di kaca depan sebagai monitoring kabin. Mungkin ini diperlukan buat para driver online yang pengen mencegah tindakan kriminal ya dari penumpang pastinya, karena sekarang juga modus tuh banyak banget ya dari penumpangnya lah gitu kan. Jadi pasti kalian pernah tahu kan berita driver online yang jadi korban curahan moral oleh penumpang. Mungkin dengan adanya dashcam ini bisa bikin mental calon kriminal down duluan. Ingat kata Bang Napi, bre, kejahatan tuh bukan karena niat pelaku semata, tapi bisa juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Tapi nggak sedikit juga driver online yang pasang rear cam di kaca depan buat keperluan konten atau vlog gitu, bre. Banyak juga kok sekarang. Ini sah-sah aja ya, asalkan dapat persetujuan atau concern dari si penumpangnya tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke spesifikasinya dari unit 70Mi A500S ini, bre. Dibekali lensa beresolusi 5 megapiksel yang pakai sensor dari Sony IMX335. Aperture atau bukanya cukup lebar di f1.8 yang artinya bisa diandalkan buat ngerekam pada kondisi low light atau minim cahaya. Ini penting sekali. Dengan field of view-nya yang cukup lebar up to 140 derajat, bre. Kemampuan ngerekamnya ini up to resolusi 2K plus 2592 x 1944p. Sedangkan buat informasi rear cam RC06-nya kurang begitu lengkap sih ya. Infonya cuma bisa ngerekam up to resolusi Full HD 1080p dengan field of view 130 derajat, bre. Sekarang kita bahas berbagai fitur yang dimiliki oleh 70Mi A500S ini, bre. Mulai dari fitur yang wajib ada pada dashcam, yaitu auto record kalau ada guncangan berlebih, ya kan. Nanti fitur ini tuh bakal ngerekam selama beberapa detik sebelum dan setelah kejadian. Dan filenya tuh bakal di-save di folder khusus yang bisa kalian akses langsung secara up to date dengan mudah, ya kan, tanpa perlu proses seleksi file. Tentu sensitivitas sensornya bisa kalian atur lewat aplikasi, bre. Serba aplikasi sekarang ya. Fitur selanjutnya ada Pro Plus Night Vision yang bakal neken noise seminim mungkin biar kualitas videonya makin jernih di kondisi minim cahaya berbekal lensa dengan bukaan yang cukup lebar di f1.8. Sedangkan buat rear cam-nya punya 6 titik infrared light night vision buat dapetin gambar yang lebih terang ketika malam hari pastinya. Terus ada fitur real time positioning dan rute tracking yang bakal nampilin titik koordinat dan kecepatan mobil karena unit 70Mi A500S tuh udah dibekali built-in GPS. Ini penting sih ya buat yang punya rentalan mobil gitu loh. Selain itu bisa juga menampilkan speed indikator koordinat pada histori perjalanan yang pernah dilalui sebelumnya. Jadi ini udah cukup lengkap dan kayaknya lengkap banget deh. Ada juga fitur 24 hours parking surveillance atau 24 jam pengawasan parkir. Fitur ini, bre, bakal ngerekam timelapse terus-menerus pada 1 fps dan dengan proses video berdurasi 30 menit jadi 1 menit aja biar nggak makan storage juga sih ya. Jadi dalam keadaan terparkir, dashcam ini tuh bisa bakal standby ngejagain mobil kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Tapi perlu jadi catatan, bre, karena kapasitas baterai di unit dashcam ini terbatas di 500 mAh aja, fitur 24 hours parking surveillance ini cuma bisa aktif kalau kita masang hardware kit ke modul Seekring yang ada di mobil kita. Saranku sih buat pasang hardware kit ini kalian perlu ke bengkel ya, yang paham kelistrikan mobil gitu loh. Kita lanjutin fitur yang paling menarik dari 70Mi A500S ini. Tentu aja fitur ADAS alias Advanced Driver Assistance System ala-ala mobil kelas premium nih. ADAS di sini berupa sistem peringatan berbasis AI ya, bre ya, yang tentu aja belum secanggih dan sesigap ADAS di mobil-mobil premium yang emang punya beberapa titik sensor di kamera di bodi mobil tersebut. ADAS di sini terdiri dari lane departure warning yang bakal ngasih peringatan suara kalau tiba-tiba kita berpindah jalur saat kecepatan tinggi. Lane departure. Lane departure. Vehicle ahead motion detected. Attention to the vehicle ahead.
Ada juga fitur forward collision warning yang bakal kasih peringatan suara kalau ada objek besar di depan mobil kita yang semakin dekat. Meteor kali ya? Kayaknya enggak juga sih. Kita lanjut aja ke pemasangannya ya. Dari tadi kita ngomongin soal spesifikasinya juga sih dan fitur-fiturnya. Gimana cara masangnya bang? Ini gampang banget sih. Pertama, tempel stiker elektrostatisnya dulu bre. Usahain kalian tempel di area yang nggak mengganggu pandangan. Terus tempel bracket dashcamnya. Jangan lupa pasang micro SD di slotnya bre. Terus pasang deh unit dashcamnya ke bracketnya. Lanjut perkabelan duniawi. Usahain serapih mungkin bre. Colok kabel power ke soket lighter yang biasa dijadiin korek sama bapak kalian. Colok juga kabel DC-in ke unit dashcamnya. Lanjut kita atur dari sudut kemiringan lensa. Terus kita pasang rear camnya. Aku tempel di kaca belakang bre. Jangan lupa tempel dulu stiker elektrostatisnya. Baru deh tempel unit rear camnya. Atur juga sudut kemiringan lensa dan lanjut sambungin kabel transmisi ini. Terus tinggal proses rapiin kabelnya dan proses instalasi kelar. Easy lah, ini bisa dipasang sendiri. Sekarang kita tinggal pairing ke aplikasi 70My yang bisa kalian download lewat Play Store ataupun App Store. Di aplikasi ini kita bisa nonton rekamannya secara real time dari aplikasi dan bisa juga download footage penting yang ya mungkin kalian perlu lah ya. Di aplikasi ini juga kita bisa setting unit dashcamnya bre. Mulai dari ngatur resolusi video, ngatur sensitivitas sensor collisionnya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah beberapa footage yang udah aku coba sih ya di mobil ya. Dan memang kita tesnya di malam hari dan siang hari ya buat ngeliat kualitasnya. Kualitas dashcam buat ngerekam siang hari nggak perlu diraguin lagi sih ya. Berkat sensor Sony IMX335 resolusinya 5 megapiksel yang mampu ngerekam di resolusi 2K plus 2592x1944p, hasil rekamannya terlihat tajam dan detail bre. Plat kendaraan di sekitar jelas kelihatan banget. Begitupun buat papan penanda arah dan juga rambu lalu lintas. Jernih banget lah kalau siang hari. Field of view up to 140 derajat juga bisa kasih area cakupan video yang luas bre. Jadi bisa nangkep kejadian yang lebih banyak pastinya. Buat kemampuan GPS-nya pas jalan di underpass ibu kota nggak ada masalah sama sekali sih ya. Tetap terdeteksi kecepatan real time-nya dan titik koordinatnya bre. Kita cobain juga ke basement mall ya kan, di Mall Kokas ya, Kota Casablanca. Pas masuk basement 1 awalnya masih terdeteksi tuh sinyal GPS-nya. Tapi pas kita turun lagi ke basement 2, sinyal GPS-nya udah hilang bre. Wajar sih ya, karena terlalu dalam jadi sinyalnya terisolasi. Ya kalian kalau ke basement mall pasti sinyal HP hilang kan, wajar aja gitu loh. Buat kualitas rear cam di siang hari masih terbilang cukup jelas karena bisa ngerekam up to Full HD 1080p. Detail plat nomor kendaraan masih bisa kebaca di jarak yang cukup jauh. Tapi buat cangkupan area videonya berasa nggak begitu luas karena cuma punya field of view di 130 derajat bre. Buat kemampuan GPS-nya mirip-mirip aja ya. Di beberapa underpass tanpa kendala, tapi pas masuk basement level 2 sinyal GPS-nya mulai hilang. Dan buat kualitas di malam hari gimana nih? Kalau siang hari kan udah ya aman lah ya. Buat kualitas di malam hari, kombinasi bukaan lensa yang besar di f1.8 dan fitur Pro Plus Night Vision berhasil nampilin rekaman video yang sama-sama tajamnya seperti yang ada di siang hari bre. Detail-detail seperti plat kendaraan, papat penanda arah, dan rambu-rambu lalu lintas masih jelas terlihat. Tapi tentu aja ini juga ketolong sama gedung-gedung dan lampu jalanan ibu kota yang merata juga sih ya, jadi terang lah gitu. Kalau kalian jalan di daerah yang tergantung pemerintah setempatnya sih ya, kalau pemerintahnya peduli keselamatan lalu lintas pasti lampu jalanannya terang. Tapi kalau yang nggak peduli sama warganya, biasanya sih selain gelap rawan juga begal ya pria. Beginilah kondisi di Desa Melayu Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar pada malam hari. Tapi tenang aja bre, di kondisi cahaya yang bener-bener minim, dashcam ini tetap bisa ngerekam video yang minim noise. Ini coba kita tes di basement Mall Senayan City sekitar jam 11 malam nih ya, dengan kondisi lampu depan mati, masih clear banget kan kualitas videonya. Itu basement, lampunya udah dimatiin karena mallnya udah mau tutup. Buat kemampuan GPS di malam hari ya jelas sama aja bre. Di basement level 1 masih bisa lah dapat sinyal. Tapi kalau udah turun lagi ke basement level 2, sinyal GPS menghilang. HP ku juga hilang sinyalnya juga sih ya. Kalau buat kualitas rear cam di malam hari sayangnya kurang begitu jernih bre. Mungkin kualitas kaca film di mobil kita yang gelap dan emang udah kusem aja sih ya. Detail plat kendaraan kalau posisinya mepet ke mobil kita masih bisa kelihatan. Tapi kalau posisinya agak jauh di kondisi malam hari kurang begitu kelihatan karena noise-nya lumayan terasa ya. Tadi itu di jalanan yang masih ada lampunya. Kalau di kondisi basement yang gelap ini pas aku preview footage-nya berasa bukan nguji dashcam tapi merasa lagi nguji nyali bre. Serem banget dah karena gelap banget kan. Lanjut kita ngebahas fitur ADAS nih. Ini penting nih.
Fitur ini bakal aktif dan melakukan kalibrasi pas kita udah jalan di kecepatan 20 km per jam, bre. Fitur ADAS pertama ada di lane departure warning. Fitur ini bakal ngasih peringatan suara kalau kita pindah jalur. Ya, ini penting banget sih ya. Apalagi kalau kita lagi jalan lurus di tol. Kalau tiba-tiba hilang fokus dan nggak sadar pindah jalur, peringatan suara dari fitur ini bisa menyadarkan kita buat kembali ke jalur yang benar. Maksudnya ke jalur yang lurus, bre. Lane departure. Fitur ADAS kedua adalah forward collision warning. Fitur ini bakal ngasih peringatan suara kalau kita terlalu deket sama kendaraan di depan kita. Penting juga nih ya, penting banget juga ini ya. Jadi kitanya bakal lebih jaga jarak sama kendaraan di depan. Tapi kayaknya cuma ngebaca objek berukuran besar macam mobil dan sejenisnya dah. Soalnya pas kita di belakang motor nggak ada peringatan apa-apa gitu loh. Attention to the vehicle ahead. Fitur ADAS ketiga itu adalah Vehicle Ahead Motion. Dashcam ini bakal kasih peringatan kalau kendaraan di depan kita jalan menjauh. Ini kepake banget sih ya buat kalian yang suka ngelamun sambil nyetir. Kalau lagi di antrian kemacetan atau lampu merah, bakal dapat peringatan biar kembali fokus nyetir, bre. Vehicle ahead motion detected. Soal ukuran file video dari dashcam ini gimana nih bang? Gede banget nggak? Soalnya kan 2K plus nih. Buat video berdurasi 1 menit di ukuran native 1944p, ukuran videonya sekitar 200 MB, bre. Kalau diturunin ke 1920p, nggak begitu beda sih ya. Tapi kalau kita turunin lagi ke 1080p nih, bisa ngehemat 60 MB tiap menitnya. Antara video yang dengan suara dan tanpa suara, bedanya tipis aja kok. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan kalian ya. Soal kapasitas microSD-nya, nggak perlu yang gede-gede banget kok. Soalnya sistem storage-nya tuh looping. Jadi rekaman lawas bakal ditimpa sama rekaman yang lebih baru. Dan kesimpulannya gimana bang mengenai dashcam-nya 70Mi A500S ini? Di harga 1 jutaan, 70Mi A500S ini layak banget kalian pertimbangkan ya. Kalian udah dapat 2 unit dashcam, 2 unit kamera ya, bukan cuma kamera depan doang, kamera belakang juga kalian dapet. Dashcam-nya tuh mampu ngerekam hingga resolusi 2K+, yang tentu aja lebih detail dan lebih jernih karena pakai sensor lensa dari Sony IMX335 yang bukaannya cukup lebar di 1.8 buat nangkap cahaya yang lebih banyak biar perekaman di malam hari jauh lebih jernih, bre. Fitur ADAS di dashcam ini juga terbilang wah banget ya karena kita bisa dapetin teknologi khas mobil mewah walau ada sedikit delay buat peringatan suaranya. Wajar ya, bre. Ini pakai sensor AI ya kan, bukan yang ada di mobil-mobil mewah gitu loh. Jadi menurut kalian gimana ya mengenai dashcam dari 70Mi A500S ini walaupun kalian nggak punya mobil? Ya semoga aja sih kalian dikasih rezeki dan ya kedepannya bisa beli mobil pastinya. Gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar ya kan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Salvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Bye bye.